Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya akhirnya fikih tentang keluarga itu panjang. Kenapa fikih tentang keluarga itu panjang? Karena banyak syariatnya. Kenapa syariat keluarga itu banyak? Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang membentuk kebaikan satu keluarga itu. Kenapa laki-laki yang tidak membimbing keluarganya disebut dengan laki-laki pendosa besar yang disebut dengan dayus? Karena kalau laki-laki rusak, kemungkinan besar makmumnya semuanya akan menjadi rusak. Dan yang akan rugi bukan hanya dirinya, istrinya akan rugi, anaknya akan rugi, cucunya akan rugi. Dimulai dari laki-laki yang mereka tidak memiliki sebuah konsep di dalam membawa keluarganya menuju kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham keluarga. Makanya maaf ya Bu, dakwah kepada orang banyak itu sifatnya fardu kifayah. Tapi dakwah kepada keluarga itu sifatnya wajib. Makanya itu salah satu alasan kami kenapa saya agak lambat memulai offline. Ya karena saya tahu kewajiban saya itu mendakwahi keluarga dulu. Karena sesungguhnya mendakwai keluarga itu wajib, mendakwai orang banyak itu fardu kifayah. Maka ini menjadikan kita semakin paham betapa besarnya posisi dan kedudukan keluarga pada kehidupan kita sebagai seorang hamba. Sampai mayit pun ketika di dalam kubur, tidak ada yang diteriakkan kecuali teriakannya adalah segerakan kiamat supaya aku berjumpa kembali dengan keluargaku. Setelah kita mengetahui bahwasanya keluarga itu merupakan perkara besar, melebihi mutiara, melebihi gunung emas, melebihi lereng batu bara yang ditemukan oleh seseorang, maka sesungguhnya tentunya penjagaan kita kepada keluarga harus penjagaan ekstra. Dan terutama ketika kita memiliki keluarga, tentunya kita harus berupaya betul bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga qurrata a'yun, supaya istri kita, suami kita, anak-anak kita itu berkualitas. Karena sesungguhnya semua apapun, kualitas peradaban itu selalu dimulai dari sebuah milieu kecil yang bernama keluarga. Makanya mari kita merenungkan surat Al-Furqan 74. Dibuka surat Al-Furqan surat yang ke-25, ayat yang ke-74. Ayat itu mari dibaca. Saya baca Al-Qur'annya, ayatnya, Ibu perhatikan nanti terjemahnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ibu, Bapak, mari kita bedah dengan tadabbur ayat ini supaya kita mengerti. Di sini ada 3 permohonan, yaitu yang kita tuangkan di dalam doa kita kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami yang qurrata a'yun. Baru setelahnya keturunan kami. Baru setelahnya adalah jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Ibu paham dan Bapak mengerti? Apa yang dimulai pada permintaan kita pada doa ini? Kita meminta pertama kali tidak langsung mengatakan jadikanlah kami pemimpin orang bertakwa. Tidak, Allah tidak meletakkan itu permintaan yang pertama pada ayat ini. Tapi permintaan yang pertama pada ayat ini adalah ya Allah, berikanlah kepada kami keluarga dan pasangan yang qurrata a'yun, baru keturunan kami yang qurrata a'yun, barulah kami menjadi pemimpin orang bertakwa. Artinya kalau ibu ingin mendapatkan keluarga yang berkualitas, di antara keluarga kita nanti menjadi pemimpin orang yang bertakwa, dan kita ingin mendapatkan keturunan yang menenangkan hati kita dan jiwa kita, itu dimulai simpel. Jadikanlah keluarga kita, pasangan kita itu saling menjadi qurrata a'yun. Kalau suami istri sudah menjadi qurrata a'yun, anaknya mudah menjadi qurrata a'yun. Kalau anaknya sudah qurrata a'yun, dimanapun dia di luar rumah, maka dia pasti berkualitas dan bisa mendapatkan kualitas menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Dimulai dari keluarga dulu. Paham di sini, Bu? Makanya maaf ya, Bu. Keluarga yang tenang itu menghasilkan, keluarga yang tenang, rukun, itu menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Tapi kalau kita mendapati ada satu keluarga penuh dengan chaos, penuh dengan kekisruhan dan kekacauan, anak itu menjadi bingung, Bu. Makanya tidak ada memori yang paling menyakitkan anak. Memori yang paling menyakitkan anak itu bukan ketika tidak bisa makan.
memori paling menyakitkan seorang anak yang menjadi trauma kalau melihat orang tuanya bertengkar. Dan memori itu tidak akan pernah dia lupa seumur hidupnya. Karena apa? Itu berat, Bu. Karena kekuatan terbesar kita tuh memang datang dari keluarga. Makanya bapak-bapak tadi saya sebutkan, kalau dia bangkrut, selama istrinya tersenyum, dia masih bisa menggenggam tangan istrinya dan berkata, abang akan siap untuk mengevaluasi dan siap untuk bangkit kembali. Selama istrinya senyum. Tapi kalau ada seorang laki-laki, walaupun dia dalam kondisi pencapaian yang luar biasa bisnisnya, tapi dia bertengkar sama istrinya, ada ruang hatinya ada ruang pada hatinya itu yang padam, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ibu-ibu kalau bertengkar dengan teman arisan itu masih kuat untuk tersenyum, masih bisa membuat status. Tapi kalau ibu-ibu bertengkar sama suaminya atau sama anak, itu biasanya sudah lemes karena energi yang kita berikan. Kalau kita punya masalah keluarga itu luar biasa berat. Makanya apa? Betul kalau akhirnya banyak orang luar yang mengatakan laki-laki hebat itu selalu di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Karena apa? Karena keluarga itu memang sebuah kekuatan besar pada kehidupan di dunia dan kehidupan kita menuju kepada Allah. Dan itulah yang namanya keluarga. Ada sebuah tadabbur, Bu, yang menarik. Tadabbur itu perenungan. Kenapa Nabi Nuh mendapatkan anak bernama Kan'an? Kenapa Nabi Ibrahim bisa mendapatkan anak bernama Ismail? Ini tadabbur ya. Maka sesungguhnya padahal mereka dua-duanya adalah nabi. Dua-duanya adalah pemimpin, dua-duanya adalah nabi ulul azmi yang memiliki kesabaran yang kelapangan di dalam menghadapi ujian. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad, yaitu adalah ulul azmi. Tapi kenapa sama-sama orang yang berlaku sabar tetapi memiliki anak yang berbeda? Ternyata sebagian para ulama dan para ahli sejarah itu mengatakan karena Nabi Nuh tidak mendapatkan support system, dan ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan support system. Support systemnya siapa? Istrinya. Kan'an menjadi semacam itu karena dia memiliki ibu yang juga tidak beriman. Tapi Nabi Ibrahim, kenapa anaknya itu bisa menjadi rasul bernama Ismail? Padahal Nabi Ibrahim itu tidak setiap waktu menemani Ismail setiap harinya. Karena Nabi Ibrahim hanya menjenguk Ismail sepanjang hidupnya itu 4 kali. 1, ketika membawa Ismail ketika masih merah. 2, ketika peristiwa penyembelihan yang Allah perintahkan di dalam surat As-Saffat dan surat As-Saffat. Yang ketiga, ketika datang tidak berjumpa Ismail, sampai akhirnya Nabi Ibrahim memberikan sebuah wasiat, beritahu suamimu supaya mengganti palang pintumu. Bahkan ketika nikah pun Nabi Ibrahim tidak tahu kalau Nabi Ismail menikah dengan siapa pada saat itu. Yang keempat, tidak lagi ketemu anaknya dan saat itu sudah ganti istrinya. Dan Nabi Ibrahim berwasiat kembali, katakan sama suamimu supaya tidak mengganti paling pintunya. 4 kali, tapi jadi rasul. Yang membedakan apa? Yang satu punya istri yang betul-betul menjadi support sistemnya Nabi Ibrahim, menggantikan kedudukan dan posisi Nabi Ibrahim, dan akhirnya sentuhan seorang Hajar bisa menjadikan Ismail itu menjadi rasul. Yang satu tidak mendapatkan support system seorang wanita yang mukminah, dan akhirnya anaknya sebagaimana Kan'an. Itu memberi arti kepada kita, sebesar itulah kekuatan yang kita dapatkan pada keluarga. Makanya apapun yang kita rasakan pada keluarga, ya itulah takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus menyadari, keluarga itu menempati posisi paling istimewa dalam kehidupan kita, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sekecewa apapun bapak sama istri kita yang ada di sini, itulah yang paling setia mendoakan kita. Walaupun mungkin kita sebel, Pak, dalam beberapa hal. Bapak-bapak, saya sih enggak. Maka sesungguhnya itu merupakan kekuatan. Seberapa sebelnya ibu-ibu kepada sang bapak, karena perasaannya ibu panjang, logikanya pendek. Bapak-bapak, logikanya panjang, perasaannya pendek. Sesebel apapun, merekalah yang akan bertanggung jawab kepada Allah tentang apa yang ibu lakukan, tentang apa yang ibu kerjakan, dan sekaligus pula dialah yang akan mendoakan ibu dan bersaksi. Kalau seorang laki-laki bersaksi, seorang wanita telah meninggal dunia,
Dan ucapan pertamanya setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, saya ridho dia jadi istri saya selama ini. Kemana tempat kembalinya wanita itu kalau bukan dipanggil 8 pintu surga? Masya Allah. Prakteknya yang kita lihat di rumah. شكرا هديت قلبي شكرا